Halo anak Surabaya, bagaimana kabarnya? Omong-omong soal Surabaya, ada cerita unik di perkampungan wilayah Surabaya. Penasaran dengan ceritanya? Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cah, ayo cah, sopo gelem melu aku. Cah, ayo cah, rungokno ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Syaukia Irdina Rahendra, kelas 5, sekolah di SDN Margorojo 6, Surabaya. Saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Perkampungan Simo. Cerita ini diambil dari media Simbar http://kinsimbar.wordpress.com. Berawal dari kisah cinta segitiga Pangeran Arya Gajah Situbondo dari Sampang Madura dengan Pangeran Joko Truno dari Kediri yang sama-sama ingin mempersunting Raden Kusumani Ayu Probowati, putri dari Adipati Surabaya. Namun, keadaan Pangeran Arya yang cacat, maka Raden Ayu mengajukan persyaratan kepada ayahandanya. Sampaikan kepada dua pangeran itu, ayah, jika mereka ingin menikah denganku, maka mereka harus memenuhi perjanjian dengan Babat Alas Fitri, sehingga dapat mendirikan perkampungan atau pemukiman, kata Raden Kusumani Ayu Probowati. Dalam perjalanan mengemban misi itu, tiba-tiba ada suara teriakan. Arya, aku akan mengalahkanmu. Aku akan mempersunting Raden Kusumani Ayu Probowati. Hahaha, teriak Joko Truno. Pangeran Arya yang mendengar suara teriakan itu, ia bergegas bersembunyi. Namun, di tempat persembunyiannya, ia melihat ada Pangeran Joko Truno yang sedang berkelahi dengan sosok jin yang merupakan tak lain dari golongan jintu. Apa yang sedang kau lakukan di sini, wahai anak muda? Tanya Jintu. Siapa kau? Pergilah dari sini. Aku ini penguasa Alas Fitri ini, jawab Joko Truno dengan sombong. Hati-hatilah dengan kesombonganmu, ucap Jintu. Joko Truno dengan mudah dikalahkan oleh Jintu. Pangeran Arya melihat Joko Truno yang kalah dilawan Jintu. Pangeran Arya pun membantu Joko Truno untuk mengalahkan Jintu dan tentara singanya lari terbirit-birit. Sejak saat itulah tempat itu dinamakan Simo. Saat Pangeran Arya sedang melawan Jintu, Pangeran Joko Truno mencari bantuan dan kebetulan ia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Joko Jumput dari Kampung Praban. Sepertinya pemuda itu seorang ksatria. Aku bisa meminta tolongnya untuk mengalahkan Pangeran Arya Gajah Situbondo, pikir Joko Jumput. Joko Jumput pun telah mendengar cerita yang dibuat-buat oleh Joko Truno. Joko Jumput pun merasa simpati dan bersedia untuk membantunya. Di tengah perjalanan, Joko Jumput pun bertemu dengan Pangeran Arya. Tiba-tiba meluncur anak panah yang beracun yang merupakan asal dari Joko Truno untuk mengalahkan Pangeran Arya, sehingga badannya tersungkur di tanah. Dan Joko Truno pun melarikan diri dari situ. Kurang ajar kau, Joko Truno! Kau sudah menipuku! Habis saja aku melukai Pangeran Arya, teriak Joko Jumput. Joko Jumput pun segera menolong Pangeran Arya dan memberikan minum dari waduk yang merupakan punden banyu urip. Pangeran Arya pun menyuruh Joko Jumput ke Adipati Surabaya dan mengatakan bahwa ialah yang telah mengalahkan Pangeran Arya dengan bukti keris pusaka milik Pangeran Arya. Sementara Joko Truno pun menghadap ke Adipati Surabaya
Raden. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Joko Jumbo. Akhirnya Adipati Surabaya menikahkan Joko Jumbo dengan putrinya Raden Kusumaning Ayu Probawati di halaman yang sekarang namanya Wonokromo. Wono itu alas atau hutan dan kromo itu pernikahan. Diketahui bahwa tempat berkumpulnya singa dan harimau yang dipimpin oleh Jintung dikenal dengan nama Kampung Singa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.